Awal pekan yang indah itu bukan cuma karena tim jagoan kita menang, tapi karena rival-rival pada tumbang. Welcome to Box Football Show. Sepi amat nih. Poin dikit. Dekat 18. Aduh, review warga juga teriak-teriak lagi nyetir ini. Aduh, abis konten kulkas jadi konten bagasi. Ya gak apa-apa lah ya. Apa begitu ya hidup ya. Kan berusaha mewakili, mungkin ada teriakan yang sebenarnya ada dalam diri ya. Iya, mewakili warga-warga yang ketahan gak bisa teriak karena mesti langsung ke kantor ya kan. Lu Meeting ya. Nggak, lu bayangin udah nunggu seminggu sekali gitu ya. Main cuma seminggu sekali terus dikasih cosplay main jam-jam Liga Champion tuh tolol abis itu mainnya. Cosplay jam Liga Champions. Emang gak bisa lo main Liga Champion. Simulasi. Nah, lu juga lu, Leeds Udah udah kangen. menang, kalah kena comeback gimana sih? Iya. Ya Daniel Fark lagi disoroti katanya habis ini lawan Man City, Chelsea Liverpool. Wah, Brentford habis itu Crystal Palace, Sunderland, Liverpool lagi, MU habis itu. langsung resign aja sebelum Iya, dipecat. Daniel fuck gitu. Oh tapi jadinya. nggak, bedanya kan kalau dipecat dapat pesangon. Iya. Sabar aja. Bakal Ya kok. kan pesangonnya bukan buat fans. Peduli gua Iya apa. juga ya. Maksudnya buat Farkenya. Ya kan karena City lawan Liverpool, tapi sebenarnya City sama Liverpool nggak se-on itu juga kan kemarin. Enggak, aja tapi Leeds-nya off. Iya, Leeds juga nggak ada ini sih ya. Karena Liverpool tumbang juga dari Forest di Anfield yang lawan Perhutani kali. udah nggak terlalu angker ya kayaknya ya. Maksudnya kalah sama United sama Forest, back to back kalah 0-3 juga. Ada sesuatu nih pasti ya. Di laga ke-50-nya Arne Slot. Dan Manchester City, aduh gak enak buat gue. Kasian gitu, aduh. Manchester City itu kalah juga. Oil Clasico. Hah? Oil Oil Clasico. Clasico. Anjir, Oil Clasico. Oil Clasico. Iya. Oh Cash. iya. Hati lu gak bisa ngarap lagi nanti. Iya Nah. lu salah lu Dex kayak gitu. Masa Katanya ngarap lagi mau lu, Dex, lu. lu. Malah cari masalah. Gue baru ngecek kan daftar haji gue ternyata diundur. anjir. Nah, Tapi itu gara-gara korupsi. pertanda. Gara-gara korupsi. Daftar haji bro. diundur loh. Pertanda. Oil Kasiko. Enggak, Gak itu bisa gara- ibadah lu. Itu gara-gara kasus korupsi kemarin banyak. Oh. Gara-gara itu. Mungkin Bukan itu gara-gara. salah satu tapi dicek lagi sama pemerintah Arab. Ah ini yang kemarin yang Iya. nih. Maksudnya nih kalau ada korupsi kan gak semuanya ya yang terdampak. Nah Dex masuk list itu karena lu masuk list itu. Mundur 3 tahun aja. Kritikus. Tapi adalah. Ya direkomendasiin nih. Gak 3 kapok. tahun. Masa kalau 3 tahun ditambahin lagi gimana nih? ya maksud gua kalau lu Pemerintah nih. nggak bisa masuk Saudi ya kemarin karena bola ya, nonton bola, oke lah. Ibadah nggak bisa. Iya, makanya. ibadah. Stop deh menurut gua Dex. Bener Dex. Gak ada untungnya. Saya lu pamit ngatain. dulu kalau gitu. Kita tuh sekarang hidup di dunia digital semua bisa direkam. Iya. Dex. Itu lu suka bikin thread juga sih orangnya. Out of nowhere bikin thread. Bikin threadnya langsung kayak serius banget gitu. Iya, makanya apa sport washing gitu kayak. Namanya juga thread kan ancaman thread kan. Iya. Tapi buat diri lu sendiri ancamannya. Tapi itu bisa bahkan bisa lebih ya skornya karena Harvey Barnes juga Iya. buang peluang kan. Buang-buang Dia sebenarnya ada banget. peluang juga sebelumnya. Walaupun memang gue sebagai pemerhati wasit juga yang biasa suka protes wasit Pemerhati juga. wasit. Menurut gue kemarin juga agak kontroversial tuh. Yang mana yang Yang foul Newcastle? ke Foden ya kalau nggak salah. Oh, Share ke iya, Foden nggak iya. sih? Nah itu foul itu menurut gue. Walaupun golnya onside Onside. karena jelas udah ada hologramnya. Tapi kita akan bahas yang menang-menang dulu aja kali ya. Ya udah nih yang ini. Ini menang juga nih. Ini namanya juga Vela ini lagi. Gue tadi pagi bawa padahal pakai baju Everton gitu. Ngapain juga ya? Udah gitu mah yang logo Angry Bird lagi nih. Oh iya lu ada ya Everton ya? Aduh terlalu self deprecating mas. Arsenal nomor 1 lawan Spurs. Ya kalau menangnya kan ya mungkin terduga juga ya. Ya nggak dong. Tapi 4-1-nya jujur gue nggak duga. 4-1-nya. Tapi ada yang lebih nggak terduga sebenarnya menurut gue. Adalah keputusan Thomas Frank untuk menggunakan approach kayak waktu dia di Brentford menghadapi Arsenal. Padahal gue pikir dia akan pakai approach kayak waktu lawan Chelsea, Spurs ya. Maksudnya ya itu lumayan bisa efektif walaupun akhirnya kalah. Ya kan Chelsea 1-0 waktu itu. Ya. Tapi ya cara mainnya segala macam nimbangin lah. Maksudnya berusaha inilah. Nah di game sebelum mulai game ini, sebelum kick off ada line up Kevin Danso ditaruh jadi center back. Danso dia. 3-4-3. Jadi 5 itu akhirnya. 5 itu 5. Iya. Maksud 5 secara game ya. Kalau nonton game 5 itu narik. Nah itu
Dan itu dibaca juga sama Arteta. Gue gak tahu Artetanya atau coaching staffnya atau memang kejelian seorang Merino yang membuat dia jadinya menurut gue sih kemarin itu dia false nine. Fix false nine. Jadi drop deeper. Dia drop deeper jadi nambah extra midfield sehingga barisan si Spurs yang banyak back ini Untuk apa? mau ngecek ke siapa Mau kamu? ngapain ini? Ini kita ngapain di sini berlima di Gyökeres sini? mana Gyökeres? Havertz mana Havertz? Kok gak ada strikernya? Oh itu tuh Merino. Kok dia di kok dia di zona 14 nih? Kok Trossard juga enggak? Nah itu. Iya. Itu kejelian juga dia turun ke bawah dan berapa kali sebenarnya kalau lu perhatiin mainnya kayak gitu tuh. Jadi dia drop deeper. Jadi ada pemain-pemain run in behind. Termasuk Calafiori sempat gitu juga. Zubimendi ke Calafiori, Declan ke Eze juga sempat kayak gitu walaupun ditepis. Terus puncaknya Timber juga sempat. Dan seperti yang Patio juga bilang ya di FC26, Saka ataupun Trossard ini adalah pemain yang invert tapi bisa finesse cutting. gitu langsung, bisa Kacau. nembak langsung. Jadi sebenarnya ancamannya banyak banget, threat-nya banyak banget sebenarnya. Perhatian banyak. Termasuk sama golnya Trossard ya. Golnya Trossard itu kan yang set the tone lah menurut gue ketika Merino tarik terus gue baru inget dia midfielder. Dia jarang loh asis kayak gitu loh. Biasa dia yang di asis ya kan. Iya. Akhirnya dia ngasih asis keren banget dan Trossard sempat muter di flag akhirnya gol. Nah sisanya menurut gue Eze sih individual brilliant sih. Iya. Iya. Itu. Siapa yang nyangka sih Eze bisa hat-trick coy? Iya sih. Iya, betul. Dia bilang dia udah berdoa sih. Dia bisa nyetak gol, iya kita Iya. pasti semua fans sepak bola pasti udah tahu dia akan bisa nyetak gol. Tapi lawan Spurs mungkin dia mendengar konferensinya si Mas Frank kali ya. Ezehu, ya Iya, dia menolak. Kita sekarang udah tahu alasan dia menolak Spurs di awal musim untuk hat-trick di North London Derby lawan Spurs ya kan. Tapi Untuk ya, cetak. tapi kan ya, terlepas dari di pertandingannya ketika Richarlison nyetak gol, gue berharap wah nih seru nih satu gol lagi dari Spurs, lucu nih pertandingan ya kan, dar satu lagi dari ya Eze lagi. Ya itu pas gol Richarlison itu membuktikan bahwa Raya emang kebanyakan UEFA nih. Iya. Maksud gue masa positioning di situ sih? Masa di situ? Maksud gue lu jangan kayak kiper siapa tuh Wimbledon dijebol Beckham lo. Kayak kiper siapa juga tuh yang disebol Xabi Alonso Reading ya atau? ya Wayne Rooney juga lawan West Ham juga pernah. Itu maksud gue kayak siapa Paul Robinson ya? Tapi Paul Robinson dua golin kali ya? kalau nggak salah Ben si Foster. Raya gitu nama Ben Foster. dua kali kalau nggak salah si Raya gitu nama Richarlison kan? Nggak inget Kalau nggak gue lagi salah ada. Bisoma ya tapi ya, Bisoma. Aduh itu kacau banget. Dulu pernah tuh Danny Rose gue inget tuh waktu North London Derby golnya jarak jauh juga. Danny Rose. Makanya kan bola sama Soboslai juga tuh bisa dapat loh bolanya. Tapi itu sebenarnya. udah pas sudah 2-0 Pengen clean mah sheet. udah bubar sih menurut gua. Spurs udah gak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kayak mau ngapain? Ada satu momen Xavi Simons ya di depan kotak penalti. Jah. Udah dapat bola nih enak, pemainnya dari kiri gerak. Sama dia mau run for glory, lu ngapain? Ya, Bener. Passing, main bola tuh di passing. Merusak karir tuh ke situ. Ngapain? Spurs, Lu kesian. kayak gerak, ada yang gerak. Dia mau nendang, lau sokap bro. Ngapain? Karena kan gue sempat bilang ya, gue sempat khawatir bahwa Arsenal kesulitan karena gak ada goal scoring defender, terutama dari set piece dalam diri Gabriel. Golnya gak ada set piece satu. Gak ada. Iya, iya. Gila, karena set piece FC. Kenapa gak ada goal set piece kamu? Aneh ini. Tapi Iya, emang, kayak bukan Arsenal. Iya, si set piece itu beneran yang kemarin vokal poinnya nggak ada. Lu biasa kalau lihat kan selalu Iya, set piece tuh bola diarahin ke Gabriel. Kemarin tuh kayak udah gue kayak lempar ke keramaian ini aja lah. Iya, kena kepalanya siapa Iya dah. entahlah gitu kan. Berapa second ball sih gue lihat tuh. Iya, iya. Karena tuh sebenarnya space yang terjadi bahkan di menurut gue ya ketiga gol Eze dan Trossard juga sebenarnya itu ada space di depan back Spurs yang numpuk itu. Iya. Iya, iya. Kayaknya Walaupun- emang kayaknya emang ya bener udah ada latihan. Lu kalau lihat kan selalu si Spursnya tiga back ini kan sejajar terus tuh. Akhirnya kan bola selalu dilempar ke kotak 17. Pasti ada Iya. yang running Itu inside zona ya lalu- guys. Iya. Zona di bola di dalam. Tapi 14 kan depan kotak penalti, Betul. 17 di 17 tengah. dalam. Cuman meskipun 5 back, cuman ada satu pemain yang out of position terus, Spurs Udogi tuh. Di gol keberapa yang dia mundur Iya. banget. Banyak lah di peluang-peluang yang gak Peluang-peluang jadi banyak gol juga lah. banyak. Ya, ya. feeling gue pemain Spursnya pas disuruh main dengan formasi pas lawan Arsenal Goblok gitu. bingung. Hah? Kok begini deh bang? Ngapain sih bang kita bang? Boleh gak sih yang normal-normal aja gitu? Walaupun di babak kedua sih Frank agak nyadar tuh. Abis itu dia balik lagi ke 4 back. iya. Dan babak kedua Tapi terlihat udah agak lebih baik walaupun nggak baik-baik juga gitu. Tapi maksud gue ya pemain ketika lu nggak Udah biasanya udah apa? Itu biasanya pertama apa, kali loh back 5. Ya ngapain maksud gue? MU aja udah Takut, semusim aja takut. tertolol gitu. Iya takut, setuju sih gue. menurut gua. Iya. Ini bukan ngeledekin ya. Ya Tapi Spurs chicken.
Iya. Frank juga aneh emang. Ngapain pertanyaan gue ngapain? Maksudnya kayak sesuatu yang gak penting juga. Insecure aja kayak final Liga Champions Pep lawan Chelsea waktu itu. Insecure. Overthinking juga ya jadinya ya. Ya itu akhirnya dimanfaatin juga sama Merino dan juga pemain lainnya juga. Declan Rice asis lagi gila. Terus juga ini sih maksudnya ada bocor omongannya Declan. Fucking kill them gitu-gitu kayaknya dia ini banget kan semangat banget kayak waktu Jamie Redknapp juga nanya ke Thierry Henry kayak lu kan orang Prancis ya kok lu segitunya banget sama Spurs bahkan kan Henry bilang kan ada patungnya gitu terus Henry juga bilang ke anaknya lu harus enggak anaknya nanya kok muka bapak kayak gini sih? Oh kesel banget ya? Kok mukanya kok kesel sih kenapa? Soalnya kita hari itu lawan Spurs. Iya benar pas yang gue diogolin jadi patung ya itu. Ya itu jadi ternyata emang ya gue bukan Tony Adams tapi gue ngerasain banget. Dan itu yang terjadi juga sama Declan kan. Kalau lu perhatiin ada waktu dia ada bentrok sama Xavi Simons dia ngelangkahin kepalanya. Iya. Si Xavi Simons pakai lutut gitu. emang itu harusnya derby tuh kayak gitu lah. North London Derby. Hati-hati lu Declan. Iya North London Derby tuh harusnya feelsnya kayak gitu lah. Apalagi yang pas habis Sol Campbell pindah ke Arsenal kan tuh boy. Mantap tuh. Nah dan itu juga apresiasi ya untuk Tifo. Dari Tifo pecel lele. Ya kok bagus sih sekarang Tifonya bagus. Tapi fans lawan bilang itu AI. Ya itu tahunnya dari mana sih? Hah? Emang AI? Ya enggak, ya cari-cari aja. Kan ada fans yang ini. Jadi ada fansnya ngepost gitu. Ada akunnya di repost sama banyak orang juga. Jadi pas mereka proses bikin ya. Kayak La Grande gitu. Digambar dulu di apa gitu. Nah baru pas ngeprint emang pas itu ya rada pecah kayak ini kan. Padahal itu digambar dari foto-foto pemain. Oh agak pecah. Agak pecah. Agak pecah emang. Maksudnya? Pas jadi Tifo agak pecah emang. Ya maksudnya enggak, pasti resolusinya enggak sebagus si pas kecil. Terbiasa bikin Tifo. Tapi kalau diperhatikan itu sebenarnya paling atas Sol Campbell yang begini. Oh iya. Iya. Lah itu Sol Itu Campbell. banter banget gila. Iya, Oh, Sol iya. Campbell Yang tuh gini. ini lagi hampir bawa Arsenal juara champion kalau enggak Iya, Almuni apa sih kartu merah. Lehman kartu merah. Iya, kalau enggak wasitnya. Emang wasitnya salah. Ya enggak merah lah. Tapi itu, ya sih nggak Dex. merah sih. Nggak merah, coy. Tapi udahlah itu masa lalu ya. Ntar dibilang wasit. Nah ini ngomongin masa lalu gue tuh agak tersenyum getir gitu ketika melihat Getir. di Twitter. Ya, misalnya Arsenal menang 4-1, misalnya apa yang mau lu banter juga. Kalau misalkan Arsenal menang 4-1 lawan United, gue apa yang mau gue banter udah pasti kalah gitu ya. Terus 4 pas- lagi maksudnya 4 gitu kalahnya kayak kan anjing selisih 4 gitu 3. emang main lu juga jelek juga gitu. Bener. Terus ngebanternya kayak ya tapi lu gak pernah juara Europa League. Spurs lu final Europa League musim lalu MU main gak pakai kiper. Lu cuma bisa nyetak 1 gol. Coba kalau misalnya punya kiper tuh MU ya kan. Coba kalau punya kiper kagak kebobolan itu MU kan kagak pakai musim lalu emang gak punya kiper. Kalau 11 lawan 11 tuh ya di Iya, final. 11 MU musim lalu final gak punya kiper, gak main pakai kiper. Masalahnya. Jadi kayak, ini kenapa sih kok tiba-tiba banyak banget gak cuma di lokal tapi di luar negeri juga sama saya balikinnya gitu. ke Europa League. Iya lu juara Europa League. Iya, Arsenal belum pernah juara Eropa, tapi ini bukan masalah sejarah, ini masalah pertandingan. Di pertandingan itu ya lu emang udah kalah. Jelas banget lu. Yes. Selesainya tuh selesai. Gue bukan ngebelain Arsenal tapi kayak gue ya fans Milan itu juga banyak yang tiba-tiba kayak wah udah ngebagian Premier League. Iya, tapi lu kan gak juara-juara juga Man United. Jadi kayak sadar aja gitu. Ngapain nih? Match udah beres, lu terima kekalahan, nextnya lu mikir lagi deh tuh gimana timnya bisa menang. Itu benar, lebih tenang hidup lu. Itu yang dilakukan fans MU dari dulu. Udah 5 tahun terakhir itu udah pasti oke ini selesai, udah kita taruh nih marah-marah kita. Besok udah kita cari mikir yang lain. Taruhnya We di go mana? From game to game ya. Taruhnya di mana kalau kontennya Tio di bagasi. Coba lihat ya @TioWS. Ada kontennya tuh untuk menggambarkan mungkin perasaan teman-teman yang menahan selama seharian ini. Tapi kalau kita bahas sedikit ya soal Arsenal lawan Spurs gitu. Ya kalau Spurs tadi kan ya keputusan taktika Thomas Frank yang rada ini. Yang Frank ya. Kalau yang gak strong. Kalau Arsenal sebenarnya ini full circle moment juga buat Eze. Karena dia kan ya jadi pemain Inggris pertama sejak Ian Wright dan Kevin Campbell di 91 yang cetak gol di North London Derby pertamanya. Terus juga hat-trick pertama, brace lawan Tottenham itu sejak Aubameyang di 2018, ini bahkan hat-trick. Dan di musim ini baru 2 orang yang hat-trick, yaitu Eze sama Mateta. Ini Iya. Palace nih, Crystal Palace ya. Palace dua-duanya. Hah, Palace kan Maksudnya- Haaland biasanya kalau udah 2 gol ditarik sama Pep. Gak tau kenapa tuh, coba lu perhatiin deh. Aneh dia gak mau Haaland hat-trick. Mungkin dia masang. Enggak, mungkin ada deal jalan sama Haaland.
Kalau hat-trick bonusnya lebih tinggi. Oh bisa. Kayak Lewandowski Lewandowski. FM bener bisa Lewandowski, jadi. Lu mentok 23 gol aja nggak usah Iya. nambah. Nambah kita nambah duit nih ke Bayern gitu. Oh. 25 jadi. Lewandowski itu 25 gol nambah duit ke Bayern. Oh. Jadi pas 23 udah gak boleh golin lagi. Pas dan penalti gak kasih dimainin malah. Oh penalti nih, Kimmich deh. gitu kali. Dulu lu juga kayak gitu Antenucci namanya. Iya. Tapi kan ini dibilang juga sama Arteta sebenarnya. Maksudnya sebelum pertandingan juga gua ngelihat ada ini ya lumayan kondusif karena si Declan itu di interview terus dibilang katanya lu ngejudge Arteta itu akhir musim aja. Karena dia lagi masih memproses lah, apalagi terutama musim ini ya. Terus abis pertandingan si Arteta juga di interview dia bilang Eze ini abis international break dikasih libur 2 hari. 2 days off. Tapi baru sehari terus dia langsung kayak gue saya semangat. iya ayo dong mau main dong gimana sih gitu. Karena dia bahkan udah sampai berdoa terus buat game ini. Karena kan dia lumayan religius kan. Bener-bener kayak ini tuh lah. Walaupun dia ada banter-banternya gini-gini ke Richarlison. Alhamdulillah ini calon-calon juara dunia nih. Makanya ini entah kenapa ya gitu. Maksudnya kalau lu perhatikan. Gue liat ada konten ya, ada konten. Jadi Arsenal itu musim ini. Ada satu pemain yang selalu nulis ayat Alkitab sebelum main. Siapa itu? Si Timber. Oh Timber. Ada pemain yang selebrasi ini dulu lah salib si Eze. Ada Christian Mosquera. Ada 3 malaikat Gabriel gitu. Crossing. Ada crossing aneh banget. Jadi katanya tim religius nih. Ada yang merayakan hari raya. Raya ya maksudnya. Nah itu gitu. terlalu Gak kesana kejauhan. ya gitu. Tapi ada ini nggak lo take away tentang Arsenal Spurs sendiri? Gue dari Spurs sih sebenarnya yang gue tunggu sejak kedatangan pemain ini sampai nanti akhir musim itu adalah Xavi Simons. Itu kenapa nggak bisa Nggak better than Eze dimanfaatin? itu ya? And cheaper Iya. and better than Eze. Gue menantikan kenapa Frank tuh nggak bisa mengutilisasi dia. Kalau gue lihat dari zaman dia di PSV sama RB Leipzig, dia tuh paling bagus di posisi nomor 10. Kemarin waktu Arsenal tuh banyak kan di kiri posisinya. Dan kalau lihat itu agak kosong tuh tengah tuh. Biasanya dia kalau kayak gitu dia ke tengah terus ke kanan gitu. Nah kemarin enggak, dia status itu. Gue mau nanya apakah itu instruksi Frank? Kalau Frank kenapa Frank begitu? Karena Biasa pakai Bumo kali. kok Bemo? Enggak waktu di Brentford, maksudnya nggak ada number 10-nya siapa? Iya sih nggak ada. Cuman Jadi kayak mainnya wing gitu. dia tuh kan kalau ngedatengin pemain pasti tahu kan. Hmm. Sebelumnya kayak gimana mainnya gitu. Ya dia harus tahu dia Xavi Simons tuh bagusnya kalau nomor 10 gitu. Tapi kenapa ya enggak ya? Maksudnya tahu karena gitu. Kudus juga sebenarnya kan enggak number 10 banget kan? Sebenarnya Kudus rada nyamping sayap. juga. Tapi dia kan seakan fungsinya nomor 10 kan. Ngirim Jadi bola menurut lu terus. nabrak? Gua ngerasa kok Xavi Simons ya bener kata lu kan sering di kiri kan. Bahkan kadang dia dipasangnya benar-benar sayap kiri, tengahnya jadi 3 gelandang yang enggak ada kreatornya lah. Kreatornya dari sayapnya dia, dari wingback, back sayap maupun Pedro dari sayap penyerangnya. Sama Kalau- Jet Spence. Kalau di Belanda Xavi Simons tuh kalau nggak di tengah lebih cenderungnya ke kanan bukan ke kiri sebenarnya. Tapi Jadi- kan ada Kudus. Agak aneh Ya. sih emang. Frank memang aneh sesuai namanya Frank memang. Frankly speaking. Frankly kalah nih. speaking memang. Frankly Udah Thomas tactically. Frank mikir lu deh. Elah. Iya ya, maksudnya aneh banget ya. Maksudnya jadi enggak ini. Karena gue pikir pas Xavi Simons datang, oh gantinya Madison kali ini cedera. Gue pikir akan ditaruh di role itu, ternyata enggak juga ya. Tapi sayang loh itu kayak pemain ini tuh potensinya bagus. Iya salah play klub Sayang. lah, ya kan. Iya, iya. Suruh siapa pindah ke Spurs? Nah, sama Sepur. seperti ini ya, Modric kan, makasih banget loh waktu itu dimahalin 20 juta. Jadi Arsenal dapat Trossard yang Sebentar, golin Modric mana terus. sih? Nah, Jadi Lagi supir dia Uber. supir Uber. Ah sumpah, Iya beneran. Dia udah perpanjang kontrak. Kontraknya kan panjang Bang 2030. Terus kenapa dia gak main? Itu yang kena Narkoba doping. Doping. oh doping Iya, narkoba. baru ingat bentar. Jadi supir dia, Iya. Supir Uber. sama TikTok dong, dia kan TikToker seharusnya kan. Oh jadi pelari juga setahu gue. Sumpah ya. Wah, Pelari. ada mainin padel harusnya tuh. Siapa Ibnu Jamil deh. Tirta Cipeng. Tirta Cipeng yang ini langsung 13 kilo tuh tadi 13 katanya. kilo. Iya. Itu terjadi di London, sebelahnya itu ada kemenangan juga bagi tim London Biru, akan bertemu juga lawan Arsenal nih, bakal dari London, yaitu Chelsea yang menang juga. Dan pastinya ini sebenarnya menang walaupun menyimpan pemain kunci, Bil. Wih, karena mau melawan siapa? Keren. Barcelona. Bakal menang nih kayaknya nih. Jadi gak ada Caicedo, Gak ada gak Caicedo. ada Rhys James. Rhys James main satu babak Ayo doang. satu babak, sorry. Gak ada si Garnacho. Garnacho Garnacho. di bench juga. Tapi kan emang biasa di bench deh. Jadi gak aneh juga sih.
Iya kan beberapa game tapi lawan tertentu. Tapi lawan Barcelona cocok Lawan tuh. Barcelona kayaknya emang khusus dipersiapkan nih. Buat Oh, battle sama Jules Koon. Buat reunian sama ini Rashford. Rashford. Rashford juga gak main loh kemarin kan. Iya. Nah, pada nyimpen gila buat UCL. Ngeri. UCL tuh penting loh. Ngeri. Ya, ini kan jadwalnya UCL beneran kan ya. Berarti tim yang itu dikasih cosplay jadwal UCL tolol. Dan malam man. cosplay UCL. Everton lawan. Kan cosplay jadwal gue bilang. Cosplay jadwal. Kasih cosplay jadwal dulu nih. Lu bisa beneran. Sabar. Nanti kita akan bahas. Tapi Chelsea dulu deh. Iya. Ya Chelsea gimana nih kalau lu ngeliat lawan Burnley? Maksudnya walaupun orang bilang cuma Burnley. Gue gak pernah cuma nih sekarang Premier League gila banget. Iya. Keunggulan 8 poin 10 poin juga belum aman. Apalagi cuma 6 nih Arsenal. Jadi kompetitif banget. Semua tim bisa saling mengalahkan. Iya. Seperti ada 3 tim dengan poin sama. Peringkat 10, 11, 12. Everton, Liverpool, United saling mengalahkan. Iya. Everton kalah sama Liverpool, Liverpool sama MU kalah sama Everton. Itu kan bukti saling mengalahkan. Mepet anjing Everton, MU sama Liverpool gancet. Gimana menurut lo Bill? Tentang apa yang diturunin Enzo Maresca? Jadi si Maresca nih dari awal emang dia udah nyimpen pemain. Kayaknya fokusnya emang sebenarnya ke Barcelona. Ditambah Burnley emang ya harusnya lu menang kan. Walaupun Expected lah. ya gue sering beberapa kali bilang ke lu pada kayak Burnley ini sebenarnya mengerikan. Tapi sayang pemainnya pas-pasan secara taktik. Kalau lu sadar kayak dia tuh ketika lawan Arsenal, Liverpool, bahkan Chelsea ini dia tuh tahu cara menghentikannya ya. Kalau cara nyerangnya gue masih ragu, tapi cara menghentikan serangannya tuh dia tahu caranya. Serangan lawan. Serangan lawannya tim Liverpool besar. tuh menit 90 ya yang, Iya, bahkan yang kan, salah iya. penalti ya. MU juga kan? Kalau nggak salah Burnley terakhir kan? Kalau itu MU tolol aja. Gitu dong. Maksudnya Gue harus ini kasih gua kredit mengamini dulu ke dia. Burnley bahwa mereka pun Scott Parker. mereka mainnya oke. Legend Chelsea loh. Iya. Iya. Si dimainin. Agent Chelsea. Nah terus ke Chelsea-nya adalah si Maresca akhirnya nurunin kayak si Caicedo diparkir, Reece James Oh, pada Caicedo akhirnya ya. diparkir. Pemain-pemain kayak Garnacho, Estevao diparkir. Iya. Kayaknya gue rasa emang karena sebenarnya mereka mau fokus ke Barcelona. Karena gue yakin mereka akan ngeksploitasi si high defensifnya Barcelona Nah, tapi gitu. menurut gue agak riskan juga ya lo. Premier League lagi ketat ya. Maksudnya lo gak bisa kehilangan 1 poin pun lo turunnya jauh gitu. Dan Chelsea lagi bagus lah. Iya, maksud maksudnya. gue poinnya tuh dari urutannya Liverpool, Everton, United tuh ke atas tuh mepet semua gitu loh. Lo 1 kemenangan bisa ngatrol lo jauh banget gitu. Lo kalau misalkan agak gambling ketika lo memarkir pemain-pemain kunci lo gitu ya. Tapi ya maksudnya udah kejadian dan hasilnya juga works juga. Kalau misalkan kejadiannya berbeda gitu, itu harusnya kena omelannya kacau sih tuh. Sebenarnya yang UCL kemarin yang 2 sama tuh, gue lupa lawan siapa ya. Itu kan dia parkir pemain biar Premier League-nya bisa Karabak ya. Karabak. Gue nonton Dia- tuh. dia- Kalau Karabak maksud gue tuh normal karena kan Iya, secara iya. kertas jauh di bawah mereka, harusnya bisa menang Si mudah. Maresca tuh kayak pokoknya ngelihat lawan gue lebih gampang, gue akan parkir pemain inti. Dia punya kepercayaan Kalkulasi tinggi ya. kepada pemain lapis keduanya. Ya tapi maksud gue gak sebanyak itu juga dicadangin gitu kan. Biasanya kalau cuma 1-2 kunci ya normal lah ya. Atau kan ntar masuk babak kedua menit 70 gitu. Ini kan beneran diparkir ya lawan Barcelona juga sih. Iya. Ya kalau match kemarin sebenarnya kayak nonton Chelsea pada umumnya aja sih. Ya Chelsea peluangnya banyak. Kebetulan Delap sama Joao Pedro lagi kurang. Akhirnya Jadi biasanya yang bagus. biasanya Delap emang udah bagus. Delap nggak pernah sih. Dia flop Belum- sih belum musim golin kan? ini menurut Belum gue. golin. Cedera Dia bang dia golin kasihan. baru di Makanya Piala tuh. Dunia antar klub. Iya, Oh, iya. goblok. Kartu merah. Karena dia harapan Inggris satu-satunya kalau Harry Kane cedera. Waduh. Iya Yang sih, setipe sama dia tuh dia doang. Yang Harry Kane tuh Delap doang. Iya juga. Iya, iya. Sebenarnya ada lagi. tahu. Sebenarnya Sebenarnya gue kita remehkan. Siapa? Solanke. Danny Welbeck. iya ini benar bisa. benar. Ini. Tapi Danny Welbeck bukan goal getter. Iya tapi dia tuh patut dibawa. Iya, Iya, gue Tapi sepakat. Tapi Gue yang sepakat. bukan tipe kayak Harry Kane. Yang tipe Harry Kane Delap. Iya, kalau tipenya. Iya. Gila sih tapi Danny Welbeck gila ya. Kemarin golin lagi ya. Iya, Iya. bagus golnya. Ini Dia ini ya. Dia striker Inggris di Premier League yang paling banyak gol. 7 gol. Iya, Musim ini so far. Dan nih orang. kacau cuy. Gila, Danny gila. boy. Mau umur berapa Berangkat tuh? sih. Diremehkan. Tolong dong Thomas Tuchel. Bawa dia. Balik lagi. Tuh. Balik Lanjut. ke Chelsea. Ya si Chelsea sebenarnya main pada umumnya. Ya sempat struggle 30 menit pertama. Ya kembali si back tengahnya Chelsea Andre Santos yang posisinya gantiin Caicedo di-press terus. Tapi pada akhirnya mereka lepas. Ya kebetulan yang lagi on fire adalah Pedro Neto sama Gittens, Enzo Fernandes. Ya sebenarnya menurut gue ini problem Chelsea sih. Lu tiap minggu nggak tahu siapa yang bakal on fire nih. Iya. Minggu ini Pedro Neto mungkin lagi sedikit konsisten ya. Tapi bisa jadi nanti lawan Barcelona ternyata Estevao Kayak ini ya. Kayak, atau Garnacho. kayak main W4 ya kan ada yang ngaceng tuh. Ya, yang ada merah yang ada yang merah. putih Ya. gitu. Ya kan, tapi itu kayak gacha cuy. Lu lagi main ya main sama temen lu set. Anjing, Owen gua enggak
impoten nih, Iya. putih gitu kan. Wah, Beckham gue ngaceng, gue gak butuh Beckham ngaceng. Owen biar makin kenceng larinya. Iya, sama Roberto Carlos. Iya. Ya tapi ya maksud gue, ya gamblingnya Maresca terbukti dan alhamdulillah Maresca nggak dapat kartu merah ya. Protes tuh. Iya, Nggak ada lagi. dan Lu nggak ada deg-degan lagi. pas dia hampir apa itu kan sebenarnya kayak aduh kartu merah nggak ya? Gue sih ngerasa dia udah lebih sabar sih bang sejak kejadiannya kemarin. Pemain Kartu merah lagi langsung kayak wow Anda luar biasa Chelsea. dari pemain, staf pelatih. Anjing dia bisa loh. Ini Waldo nih anjing banget bisa sambil Tidur loh. Tidur. Gila ada orang tidur lagi rekaman gila. Berisik gini. Parah. Lanjut. Tapi Ya, yang ini juga ya gue ngerasa sih pemain sekarang udah lebih sabar ya. Udah kayaknya udah pada sadar juga kartu ini problem lah. Pasti problem bukan lah. bukan Karena- rasa problem. Karena merahnya udah 5 kali berturut-turut ya. Jadi ya itu sih gua mungkin mau shout out Andri Santos sih. Dia benar-benar bisa gantiin posisinya Caicedo dan Caicedo dia udah pernah dicoba di Piala Dunia Antar Iya. Klub sekali sebenarnya. walaupun lebih attacking ya. Tapi kayak musim ini juga Iya. attacking sih. Attacking Lebih Caicedo. attacking. Cuma Ya. emang dihindari sih kayak Shadow tuh. Iya. Biasanya soalnya attackingnya tuh kayak burst gitu loh sekali. Tapi jadi golnya banyak. Iya, Iya, karena betul. Gak kayak long Enzo. shotnya. Kalau Enzo kan banyak gitu. Tapi nggak bisa golin. Tapi nggak bisa gol. Kan saya punya di FPL, tolong. Karena ada satu konten yang slow motionnya ngejelasin bagaimana pergerakan Caicedo akhirnya ngebuat si Chelsea nyetak gol pas siapa yang nyetak gol Pedro tuh siapa gitu. Bola Enzo tuh lepas, Enzo nggak mau ngambil, Caicedo ngejar tapi udah kerebut pemain lawan Spurs kalau nggak salah deh. Terus Iya. si Caicedo tuh dia tuh cuma nerka nih bola akan kemana dan salah pokoknya pemain Spursnya mikirnya salah kerebut akhirnya dipasing ke Joe Pedro kan. langsung Maksudnya kayak itu pergerakan tanpa bola yang menurut gua ya udah lu nggak pernah kena lelah dan lu bisa maju ke depan dan ini harus diperhatikan sama Barcelona sih. Bukan si Neto tapi kadang-kadang si Caicedo juga Caicedo. bisa. Mungkin nggak nyetak gol tapi bikin situasi yang bisa pemainnya nyetak gol, pemain lain Iya, nyetak gol. betul. Dan yang bikin fans Chelsea ini lagi lumayan tegang atau rame juga adalah soal Cole Palmer ya. Udah mulai Availability-nya kemarin sempat ada kabar cedera lagi di Oh rumah. iya, dia cedera lagi di rumah. Kenapa bener. sih dia? Di rumah Cedera di dia, rumah. tapi terakhir dengar kabar kayak tadi pagi ya. Kemarin malam lah. Kemarin udah malam latihan. lah, dia udah latihan karena udah sembuh gitu. Ini apa sengaja bohong Maresca biar dia disimpan lawan Burnley? Maresca atau kan bilang kan ya orang normal juga bisa cedera di rumah. Lo Bisa. ingat Santiago Canizares nggak Piala 2002 nggak? Iya. Gara-gara ketiban sampo atau sabun gitu. pecahan Iya. aftershave. Kakinya ya tuh cedera itu nggak bawa ke Piala Dunia. Pernah Rio Ferdinand sama Nesta atau Kakinya Nesta ya, gue lupa ya. lagi main PS dia kakinya kram terus Kakinya kram. ceklek gitu kaki dinaikin terus Ever Benega gue pernah bahas soalnya waktu itu di podcast gue ini cedera-cedera aneh. Iya. Sama Ever Benega dia lagi isi bensin mundur nggak ada rem tangan cedera. Sumpah. Wow. Nggak tapi Maksud gue ada banyak cedera aneh jadi mungkin aja sih dia kenapa sih keinjak apa Jarinya ketatap pintu katanya. ya cedera warga Ciledug. Elah. Cantangan nggak? Cantangan nggak kaki kalau Palmer? cedera Wah, orang kalau cantangan nggak bisa nendang tuh. Cantangan tuh Cedera orang clumsy, dibebet tuh, anjir. dibebet lama banget cantangan. Iya. Ya anjir kalau Palmer cantangan. kena pintu. Jadi sebenarnya adalah hari dimana Palmer harusnya latihan lagi. Hah? Itu hari dimana dia malamnya ketatap tuh jarinya. Ini bang, kebelet merah. Terus ya bersemangat kan, kayak. buru-buru. Wah, saya ingin buru-buru. Kayak misalnya, Rumah mahal kali banyak aduh, kan. banyak beling, banyak furniture. Tapi semoga kalau perlu gak cantangan ya. Kalau cantangan Semoga. PR tuh dibebet dulu tuh kaki. Tapi udah sembuh. Kemarin sih ada fotonya dia udah Latihan, latihan. kan? Latihan. Ini ada kok fotonya di nanti kalau dinaikin Udah naik ya? Udah naik. aman tapi. Ini Dia naikin aman. lagi naikin. aman. Setahu gua Chelsea pakai ada teknologi Canda. gitulah alas sepatunya bagaimana. Anti cantengan. Sama Bukan cantangan. di catangan, gua nggak tahu. Pokoknya itu membantu biar dia cepat proses penyembuhan si kakinya ini jari Cantangan, kakinya. cantangannya kalau Palmer. Cantangan. Cantangan. Enggak, kan kalau alasan ada ya misalnya apa cedera apa gitu ya. Kalau cantengan nulisnya apa ya gitu. Apa Tahu ya? aja kali dia. Ya toe Toe. injury. Toe Toe. injury. Toe. Canteng. Iya. What Tapi kind dinantikan ya. of toe injury? You know. Gak ada, there's no English term for this. You know, your kuku kena luka-luka ada daging tumbuh cantengan. When your nail is broken. Aduh, bingung, udah bingung. kebayang nih cantengannya. Ya tapi harapannya kalau Palmer udah bisa main lawan Barcelona atau Ya, lawan Arsenal. Arsenal paling lah, nggak. Arsenal gua. Gua yakin Arsenal ada. Wah, Barcelona bisa Kak. nyetak gol saat FPL pasang Cole Palmer. Gila. Waduh, ya, terlalu terlalu cepat, gambling. terlalu cepat.
terlalu gitu. cepat kecuali Waldo Nah, bilang demikian. gue mau bilang kayak Waldo gak? Waldo Pro Tips ya gak? Waldo Pro Tips. Ya pilihlah sebaliknya. Ya, Ya jangan lupa kalau dia bilang jangan beli Palmer, beli. Ya kita lihat. Habis Ya. itu terakhir tuh apa? Gehi. pertahankan Semenyo dan Pertahankan Gehi. Semenyo sih main. Kan dia Gehi. bilang pertahankan doang. Ya Gehi udah, ya bobolan. Pertahankan. Berarti pertahankan gak sih? Wording pertahankan ngerti gak? Ngerti Ya dong. maksudnya gak dapet poin. Hold. Itu sama aja kayak wording buat fans United kepada Liverpool, pertahankan performa busuk kalian di Anfield Yeah. setelah kalah 2-3 dari Nottingham Forest. Kiri masih nggak jalan ya, Gakpo, Kerkes masih nggak jalan. Salah udah kebaca banget sih menurut gua so far ya. Ya. Ini nggak ini dan Sobo ya Di kanan. kanan, lagi, bek di kanan lagi. akhirnya jadi Salah bek kanan. posisi sih. Kayaknya menurut emang susah banget untuk nyari bek kanan penggantinya TAA gitu. gua. Maksudnya Conor Bradley ya ada di sana, tapi gue nggak tahu Berarti apakah tuh- ternyata nggak seefektif itu ya masalah Berarti itu. itu. Dan pas gue ingat ketika akhir musim lalu kan ketika TAA itu udah pasti pindah ke Madrid, fans Liverpool kayak ya lumayan agak kesal sama TAA, wajar lah, tapi ternyata untuk menggantikannya ternyata belum ada ini ya. Gue nggak tahu apakah emang masalahnya karena bukan tren di situ atau emang memaksa Sobo di sana tapi jadinya tengahnya juga drop ya kan, karena kemarin menurut gue tengahnya bisa yang gol yang Gibbs White tuh bolong loh. Bolong ya. Tengahnya tuh bolong banget yang dia kira bisa itu. Bahkan Ya, harusnya kalau 4 sih. Sobo Menurut gua di Igor sana. Jesus gol itu. Nggak handsball menurut gua. Apa handsball? Igor Nggak. Jesus itu. Menurut gua handsball. Oh handsball ya? Hmm. Sama ini yang si McAllister nabok itunya itu juga penalti kayaknya ya. Enggak itu enggak. Enggak. Ya, maksudnya Nggak apa-apa itu. subjektivitas sih. Ya Iya bisa jadi sih. enggak, bisa jadi enggak. Cuma maksudnya bisa jadi lebih parah, maksudnya kayak gitu loh. Yoi. Mereka ini, si Liverpool ini. Terus Isak juga kan tiap jadi starter dia kalah ya. Iya. Kalah 4 kali. Dan Liverpool tiap kebobolan sekarang enggak pernah. Jadi enggak boleh kebobolan duluan Liverpool tuh. Kalau Dan kebobolan duluan kebobolan pasti duluan kalah. Kalah. Udah nggak ada comeback udah Nggak habis ada ya. comeback, ya. Dan ini Liverpool itu selalu bermasalah dengan pemain yang harganya 40 juta ke atas. Hmm. Siapa Aquilani, sekarang? Andy Carroll, Hmm. yang mahal. Kalau dibeli pemain mahal tuh pasti ada aja. Nggak works sih. Ekitike mahal ya? Harus yang murah-murah ya. Ketika kan Mahal. Mahal ya? Mahal dia 70, 95. mahal, tapi Oh, iya, maksud gue ya ada aja masalahnya tuh emang apa semahal-mahal itu. Karena menurut gue sebelum Isak main kan yang selalu kita bilang kan, sebelum ada Isak tuh Ekitike tuh on form banget loh Liverpool. Iya. Serem banget buset. Iya, tapi ini memang sebenarnya gini, sebelum dipegang Sendash kan memang Forest berantakan nih. Iya. Ya kan? Terus Posisi udah setengah Sendash ya. juga udah bagus pas Sendash. Tapi dari Liverpool sendiri, maksudnya ini sebenarnya calculated win buat mereka sekalipun Forest bangkit apalagi di Anfield juga. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Taktik atau Mental. Jadi gua kalau baca tulisan The Athletic tuh mereka bilang suara-suara nyanyian di Anfield aja gak senyaring biasanya. Dan mereka pulang duluan kan gara-gara udah kalah 3-0. Terus ada gestur-gestur pemain yang sepertinya mempertanyakan instruksinya Arne Slot. Itu faktor yang kelihatan di atas lapangan. Jadi kehilangan ruang ganti? Iya, faktor yang gak kelihatan itu adalah kehilangan Diogo Jota. Itu ngaruh ke Duka. Duka itu soalnya nggak bisa dikuantifikasi sih. Iya sih. Itu yang nggak bisa dijelasin. Andre Robertson pernah bilang sesuatu soal itu, tapi ya emang kayak gitu kayak susah dijelaskan. Itu yang nggak kelihatannya. Sama satu lagi adalah menurut gua jadi salah satu pemain yang sebenarnya paling merasa kehilangan kalau lagi kayak gini adalah Luis Diaz. Luis Diaz setelah pindah ke Bundesliga 11 gol 5 assist kalau nggak salah deh. Jadi dia tuh pemain yang on form gitu, nggak kayak TAA. TAA kan sebenarnya secara taktikal emang masuk, tapi secara angka-angka statistik musim lalu tuh nggak sebaik musim-musim sebelumnya. Tapi Luis Diaz ini emang yang belum bisa tergantikan di Liverpool sekarang. Apalagi opsi cuma Gakpo. Sama juga sebenarnya Wirtz sempat kita bilang kan, apakah Wirtz di kiri itu adalah jawaban buat Arne Slot? Bukan. Iya, di satu pertandingan itu doang. Pertandingan apa ya? Liga Champions gue lupa. Lawan apa sih? Lawan Madrid. Iya benar. Bentar, Madrid Arsenal kok bisa kalah sama Liverpool begini sih? Dan waktu Madrid itu Anfield teriakannya gila rame banget. Iya. Oh di sono loh. Lu di sana lu. Karena maksudnya Liga Champion, Bang. Beda Anfield ya. Liga Champion buset, Anfield Night ya, merinding, Champions itu League Night ya. Iya benar. Ya sebenarnya ini sih gue bingung juga kayak Arsenal dan Madrid kan kalah sama Liverpool, tapi memang mungkin di periode yang beda sama ini gitu. Jadi sayang banget. Oh, ada lagi masalahnya nih. Jadi inkonsistensi di lini belakang, Konate kan nggak konsisten tuh, nggak bagus. Nggak berani di drop diganti Joe Gomez sama Slot. Itu nggak tahu kenapa. Tapi
ya gantinya Joe Gomez gue juga mikir 2 kali sih. Bukan Ya, solusi tapi juga. maksudnya ini kan gak perform nih. Iya ganti dulu dah. Paham coba, gue, gitu. tapi kalau Leoni ngeliat ada Joe sih, Leoni. Gomez Leoni kan cedera. sama kayak waktu itu kayak musim lalu fans Liverpool ngeliat gantinya sama Jarell Quansah. Iya. Gue tuh baru sadar ketika gue ngobrol sama temen gue fans Liverpool, correct me if I'm wrong ya kawan-kawan ya fans Liverpool, ketika Slot mainin Jarell Quansah tuh komennya sama kayak gue nonton Diogo Dalot. Aduh dia ngapain nih abis ini kelakuannya nih, aduh dia ngapain nih, gitu. Tapi emang tinggal Joe Gomez sih. Gak ada banget lagi. Ya, tapi Jer, Robo. menurut iya. gua salah satu problem awal dari Liverpool adalah nggak dapetin Mark Guehi. Iya, Iya, di awal musim. Iya, lu nggak dapetin Mark Guehi. Lu tahu masalah lu adalah pemain belakang. Iya. Striker lu punya Ekitike, lu punya semuanya, lu punya yang lu butuhkan gitu. Ya lu Iya. kehilangan Diogo Jota, lu butuh satu slot untuk ngisi sana. Tapi menurut gua yang harus diamanin dulu adalah pemain belakang. Tengah. Lu ngejual Jarell Quansah gitu ke Bayer Leverkusen. Hmm. Iya, gua gak tahu apakah deal jalan Leverkusen, tapi maksud gua cadangan nih mohon maaf nih bukan manggil Joe Gomez gitu. Konate sama Joe Gomez ya masih Konate sih. Iya. Jual Matip panggil lagi tuh. Iya. Jual Matip. Sama Tapi satu emang itu lagi sih, nih, apa? konsekuensinya adalah Liverpool 12 laga terakhir 9 kali kebobolan set piece tuh. Itu yang belum bisa diperbaiki sama Arne Slot. Iya. Karena memang gini, walaupun Padahal tadi dia punya pelatih set piece. iya, makanya kalau ini jokes gak? Enggak emang. Oh beneran. Soalnya kayak ada koma. Kayak ada koma gue kayak apa ya? Gue Maksudnya gak nangkep jokes lu. Set piece coach emang kenapa? Semua tim punya set piece coach. Anjir. Ya set piece yang terkenal bagus di kemarin-kemarin. Jover Arsenal. Selain Arsenal. Oh. Liverpool juga termasuk pelatih traunya siapa? Gronemark siapa lupa gue Oh namanya. iya. Serius ya. Serius. Ngebaca. Kemarin tuh yang lumayan ramai dibicarakan di media adalah siapa kalau misalkan Slot diganti, siapa yang akan diganti? Kalau menurut gua, lu nggak bisa ganti Slot karena nggak ada yang available. sama. Iya. Lu give him time sampai akhir musim baru dia lu ngejudge lu gimana. Iya Karena- sih, kan ini belum kelar. Karena ketika lu mau, karena menurut gua ini tuh masalah yang bisa diomongin baik-baik gitu, rukun warga, Nah. ya kan rukun warga, lu ngomong baik-baik itu Sampai bisa. musyawarah mufakat. Iya, gitu ya kan. Ngomong baik-baik nih bisa menurut gua dan gua tuh yakin Liverpool bisa bounce back gitu. Tapi kalau misalkan nanti katakan Liga Champions lawan siapa dia? Lupa gue. PSV. Gampang kayak. PSV. Ya, Ya, PSV. Enggak, gue tuh bisa keselnya. menang. Nah kalau misalkan di PSV tiba-tiba mereka kalah lagi, nah ini baru nih. Tapi kalau mau ganti siapa? Gio van Bronckhorst dulu Iya. atau siapa? Maksud gue agak risau untuk mengganti slot sekarang karena lu belum ada pengganti. Karena Shanda sudah ambil Nottingham Forest. Tahu nggak di sosmed udah banyak apa? Ten Hag. Bukan. Bukan. Apa tuh? Xabi Alonso. Ya Wih. kan dia mau cabut bang baru. Iya udah mulai. Wah kalau Nih. berantem sama Madrid udah siap nih ke Liverpool Nih, gitu. pilihannya. Shanda sudah diambil nih sama Nottingham Forest ya Maksud kan. Sendes ke Liverpool. Sama Kan Allardyce. sama Botak. penyelamat ya kan. Iya tapi kan degradasi dia. Yang ada tinggal levelnya. siapa? Berkarakter Steven Gerrard. lah. Se- Ya, Rodgers juga lagi Nah bener lagi. Patrick Kluivert. Nggak Ada kan, Astagfirullah. ada, available kan, available. Ya. Belanda tuh. kalau mau Sintayong juga available, Sintayong. Ya, Ya lawan- lawan Kapadze juga. Lawan PSV sama West Ham ya, Tapi semoga menurut bisa gua- bounce back karena abis itu lawan Sunderland berat. Tapi menurut gua kalau Slot dipecat, Gerrard sih ini sih. Paling jadi caretaker. Enggak, tapi pertanyaannya gini, sampai di mana? Oh, karena Sampai gua di sih mana nggak akhirnya yakin, Slot nggak dipecat gitu loh. Karena Apa kalah beruntun menurut lagi? gue nggak bisa sekarang. Enggak. Nunggu akhir. Kalau gue pribadi ya, nunggu akhir musim lah. Liverpool akan Si comeback lawan Liverpool- Leeds. Itu yang ngeselin. Kemarin Atletik kayaknya sempat ngeluarin deh. Bahkan Slotmu masih bakal dikasih kesempatan sampai Masih. Januari kan mereka bakal beli pemain tuh. Hmm. Ya rumornya Semenyo lah. CB. Semenyo. CB. Enggak, gila. Sebenarnya Semenyo sih ya. Semenyo kalau dapat Semenyo, CB baru prioritas selanjutnya. Ah tapi bukannya CB itu prioritas CB utama harusnya, ya? cuman ya. Gue tapi kalau Semenyo emang lagi sebagai fans panas sebenarnya ya. CB, gua- Liverpool, gue juga CB. Lu Kalau kalau- gini, gini, lu gini. kalau nggak ada Gakpo, cuma ada Gakpo kan, kurangnya Luis Diaz sama Jota kan. Nah, ada Wirtz, ada Chiesa. Oke, mungkin belum terlihat mereka nyetel atau Nyetel. udah sesuai kebutuhan ya. Belum se-Luis Diaz, tapi paling nggak ada opsi. CB nggak ada opsi men, menurut gue. Joe Gomez. Ya iya, itu bukan Kan opsi. ganti Yang pemain, bagus. main Joko, nih, kalau lu mau ganti opsi pemain. contender Gue iya. narik Gerald Kwansah lagi. Kita masih mungkin berharap misalnya Chiesa meledak ya kan, jadi clutch player. Iya. Wirtz akhirnya nemuin game dia kayak waktu lawan Madrid, masih CB. mungkin. CB. Enggak, lu kalau lihat pattern Leoni, ini kan udah balik ke Avandi. si Michael Edward kan. Avandi. Michael Edward ya Bang ya? Leoni kan. Iya. Si di OF. Michael Edward kalau Dia lihat Ananda. pattern, bentar, dari pattern yang dulu zaman Klopp. Sebentar. Serius nih. Iya, iya. Lalu kalau lihat dari zaman Klopp yang si Michael Edward masih jabat direktur olahraga, patternnya adalah selalu belakang tuh adalah Yang prioritas utama. terakhir. Oh, Mereka akan iya. selalu utamain depan dulu tuh.
Dari Itu zaman Liverpool apa Chelsea? Liverpool, lu lihat Iya enggak maksudnya Bang. Chelsea. Nggak. CB enggak jadi prioritas. menurut gua itu kebiasaan orang Amerika deh, attack. Iya. Attack. Pas mereka beli Van Dijk sama Alisson tuh Itu lini musim- depannya udah beres udah ya? jadi semua. Oh iya, Oh iya bener sih, bener. bener sih. Itu pelengkap langsung mereka Premier League terus Champions League yang final-final akhirnya juara. Jadi berarti nunggu dulu ya bos. Nunggu Liverpool dulu. ya. Oke, kita geser ke City lawan Newcastle. Ini Pep marah sama kameramen ya. Kenapa sih dia marah sama kameramen? Jadi pengen marah aja kali, tapi ke siapa nih gitu. Iya, bener sih. Aduh golnya gak offset lagi gitu misalnya. Gak suka ramen nih. bilang. Tapi Kenapa? Gak tau menurut tadi lo? lo yang buka linknya apa? Cuman Nggak, minta maaf Iya, doang. Pep cuman minta maaf. Malu lah dia dan Kesel kayak aja. gitu. Kesel, Disorot kesel. terus disorot Emosi. kali. Emosi. Disorot. Tapi emang Pep tuh sering, lu kalau nyadar tiap biasanya sih half time. Kalau misalnya City itu lagi nggak unggul, disorot, Marah. kadang marah, didorong. Gue ingat ada momen dia lagi ngobrol sama Haaland, sorotannya kayak zoom in banget gitu, langsung didorong sama Pep. Dramanya telenovela emang. Iya. Tapi Main kenapa kalah sama Itu Newcastle maksud sih. menurut lo? Kalau secara mungkin taktikal atau secara in game ya? Masih terlalu mengandalkan Haaland aja. Belum. Itu masih musim Iya, musim Opsinya banget. ya. Opsinya minim sih. Ini ya. Foden gak kelihatan ya? Ini bridging ya dari Chelsea ke Man City. Maresca bilang saya akan happy kalau punya penyerang dan sayap-sayap yang bisa mencetak 5 gol. Semuanya 5 gol daripada satu penyerang mencetak 40 gol. Nah, City kebalikannya. Pemain-pemain lain gak bisa golin Karena kecuali Haaland. semenjak mereka treble itu menurut gua pemain second line-nya yang bisa nyetak gol kayak dulu misalkan ada Phil Foden pun gak kelihatan musim ini kan. Dia cuma creating chances nyetak gol mungkin iya tapi gak sebanyak musim-musim sebelumnya. Satu apa? Ya kan terus Rodri kan lu juga sering Gundogan semua maksudnya ya lu jadi ujung-ujungnya ke Haaland. Apa emang konsep strategi dia yang penting Haaland gitu ya kan. Mentok-mentoknya Haaland gitu. Aduh bingung ngapain Haaland gitu. Ya, sebenarnya itu sih yang dibilang sebenarnya kita lihat ya terutama di Premier League nih. Kan Nabil pernah bilang, "Bang, Madueke ini segitu ceilingnya karena dia winger bagus apa segala tapi nggak punya end product." Iya. Nah sebenarnya tim-tim yang juara atau paling nggak title contender kalau lu perhatikan emang punya winger yang punya end product bagus. City pas juara Foden gacor banget walaupun Grealish kurang ya. Liverpool punya Luis Diaz Salah udah gila udah pasti kan. Sekarang Arsenal lagi Trossard Iya, ya bahkan di bener atas Saka ya kan. Winger ya. Nah sekarang Doku bagus, Doku tapi di bagus, game tertentu nggak secara nggak konsisten kan. Konsisten, bener. Savinho bukan opsi cetak gol. Kan. Secara ini Foden striker. lagi peluang banyak banget game bisa 5 Foden. Tapi nggak ada yang gol. Mungkin itu kali. Winger yang punya end product. Oscar BOB paling. Oscar Iya. Bob. Oscar Bob. Iya kan? Maksudnya Iya, iya. Chelsea Pedro Neto sekarang lagi bagus kan? Karena dia Neto. punya winger yang punya end product sehingga ada apa opsi lah. Ada opsi. Iya. Karena sebenarnya kalau dari dulu tuh ngomongin si winger dari tahun 90-an Premier League juga isinya winger terbaik Eropa tuh maksudnya kayak lu ketika Ronaldo si ya. Chelsea sama Mourinho, Damindaf sama Arjen Robben. Iya. Ya kan Damindaf Arjen Robben. Terus kalau ngomongin Arsenal dulu Robert Pires, Fredrik Ljungberg Iya. gitu kan Sylvian And produknya Wiltord. jelas ya, Iya, golin Man- bisa, Man assist United, bisa. Beckham sama Ryan Giggs gitu, Ronaldo. Maksud gue emang winger tuh secara nggak langsung emang di penting Yes. posisinya di setiap yang mungkin evolusi strategi berubah tapi winger yang bisa attack itu masih krusial buat bisa bilangnya kayak icebreaker lah. Misalnya kayak lu lagi deadlock, lu bisa Iya, nembak atau bukan apa. cuma attack tapi end productnya. Iya. Attack-nya kan banyak attack ya. Tapi end product. Karena di game itu pun Pep akan sadar, gila yang golin gue 2 Harvey Barnes. Udah jelas nih winger punya end product walaupun sama buang peluang ini sih, lini tengahnya juga kalah fisikal ya. Kalah fisikal. Oh tapi gila ya tengah Newcastle emang gila. Tukang Bruno pukul Guimaraes, bang. Lu bayangin, Tonali, ya, Bruno Gimares, Tonali sama Jonathan gimana? Joelinton. Dan assist kan Bruno? Joelinton, Lu duelnya sama Nico Gonzalez, Nico Gonzalez, Foden, Foden. Bernardo. Tapi Newcastle emang dari dulu zamannya nih tipikalnya si apa namanya aku lupa Eddie siapa. Howe. Eddie Howe itu adalah emang gelandangnya selalu yang tipikal fisikal gede. Tonali, lu lihat Tonali setelah balik dari dia di apa nggak boleh Scorsing. main, Scorsing. Joelinton, Bruno Guimaraes, siapa yang mau ngelawan Nyet? Itu udah kayak zaman klasik football Premier League tahun 92 ribuan gitu. Iya. Patrick Vieira yang wah bisa ngebody semua. Jadi kayak misalnya kayak pemain tengah City gitu ngelihat mereka, aduh gue mendingan gak usah lawan mereka dah, pasti kalah gitu. Ya Mungkin kan? kalau ada Rodri mereka lebih pede ya. Secara Mungkin, physically juga bisa Rodri battle yang lagi gitu. treble ya, bukan Rodri Iya sekarang iya, nih. Rodri yang lagi Ya. treble maksudnya. Kalau sekarang kan emang tadi lu bilang kalau Foden, Bernardo Silva, Nico Ringkih. berat sih. Iya. Memang si situasinya berat. Newcastle Dan- pinter apa? Si Newcastle tuh manfaatin, Narik ini jadi biasanya kan Tonali itu nomor 6 ya yang belakangnya. Di Gimares belakang. 8. Untuk match kemarin tuh ditukar lah. Hmm. Di switch. Jadi si Tonali itu di kanan. Sebenarnya tugasnya adalah untuk memberhentikan Foden lagi. Doku dan O'Reilly. Yang dimana O'Reilly yang juga bagus tuh. formasi
strategi andalannya Pep kan sekarang dari Doku dan O'Reilly kan. Dan ada Livramento juga udah balik. Itu sih. Iya, Luis Hall juga. Luis Hall Sama Livramento itu bisa ini City ya. Liverpool, misalnya si Newcastle emang yang ngomongin winger, misalnya Anthony Gordon juga tuh cedera. Nah itu Anthony Gordon ya bisa masuk timnas juga tuh. Nah kalau lini tengah nih udah di kartu merah sebenarnya udah main 10 orang. Ada di Twitter gue bilang ada yang mention tadi Bang. Udah dibikin 10 orang biar seimbang main tetap kalah. Oh itu kalau musim lalu iya mainnya 10 orang yang mainnya karena kipernya gak punya kiper. Terus ada juga yang ngomong katanya kan MU juga main 10 orang karena Dorgu. Goblok ah. Cuma maksud Gua gak nonton jujur ya. Kenapa ini? Dalat harus main pokoknya. Enggak, Dimasukin. karena Oh gue udah iya, berpikir bahwa Martinez mungkin di pertandingan tadi subuh tadi nggak dimainin karena masih belum fit walaupun dia udah latihan sama Argentina kan. Mungkin di next lawan Crystal Palace bisa karena Licha kalau ya? Licha udah bisa main, Kirilo Licha, terus ada De Ligt sama Yoro ataupun Harry Maguire, Luke Shaw tuh bisa di-push untuk jadi fullback kiri lagi. Walaupun itu bikin dia rentan cedera. Karena kan sebenarnya dia burst-nya misalnya speed-nya dia dan juga akselerasi udah gak kayak dulu lagi kan. Tapi itu opsi paling bener buat Man United karena dibandingkan Dorgu sama Diogo Dalot. Dalo crossing kayak kanannya bagus, tapi kalau di kiri dia masih balik arah dulu, baru langsung cutting crossing. Dan itu ngebuat ribet. Oke. Dan- Sorry ini wingback ya? Apa Wingback kiri lu. Wingback ya? Wingback kiri Berarti lu. Dorgu berarti. Karena Oke. kanan lu udah pasti Mazraoui kan. Oke. Nah, kemarin Man United itu nguasain bola iya. Terus permasalahan ketika Dewsbury Hall nyetak gol adalah itu permasalahan dari musim-musim sebelumnya adalah dari zaman Ten Hag sebenarnya. Satu pemain lawan megang bola untuk maju ke depan, gak ada pemain United untuk nyoba stop. Stopnya juga kayak ragu-ragu icuk gitu loh kayak udahlah dorong gini aja. Bruno pertama. Kedua, ya Allah Yoro defense-nya gitu banget. Itu beneran on Bruno and Yoro masalahnya. Maksudnya kesalahan kalau Dewsbury mencetak gol itu. Lamens juga posisi pasti udah maju lah. Maksudnya udah susah. Jadi tapi lain lagi adalah sebenarnya itu kan golnya juga bukan di akhir-akhir pertandingan. Lu masih banyak waktu untuk bisa ngejar. Lu kalau ngeliat pertandingannya, buang-buang peluangnya tuh udah kayak Allahu Akbar, Bang. Buang-buang peluangnya tuh udah kayak banyak banget. Mason Mount 23 shotnya. Betul. Banyak. Ini Target 6. nah, ini rekor paling banyak Man United di Premier League seingat gue deh. Dari tahun berapa gitu. Crossing juga banyak lah. Crossingnya banyak. ini crossingnya salah satu banyak selain setelah David Moyes yang lawan Fulham. 81 crossing lawan Fulham. Iya. Tapi ini banyak juga kalau nggak salah 30 deh. Everton Jadi satu 81 target kebanyakan. 1 men. Karena gini, ketika lu main 10 main, ya udah lu low block aja. Dan masalah Man United adalah ketika lawan tim low block, mereka gak tahu cara nge-breaknya. Itu udah masalah dari zamannya Ole, Ten Hag, sama ini sama. Maksud gue, pemainnya tuh tidak cukup pintar untuk melakukan hal itu. Mungkin kalau ada Mateus Cunha bisa beda. Itu cedera ya? Cedera. Aduh lawannya ini lagi David Moyes kan. Nah, Zirkzee itu ternyata, ya orang bilang Zirkzee di mana Zirkzee dapat kesempatan main, ternyata apa ya menurut gue pribadi ya nggak se-works itu. Mungkin dia bisa ngambil bola tapi banyak keputusannya yang lo ngapain anjir gitu. Pertanyaan gue buat si Amorim, masalah Amorim adalah pergantian pemain kan. Apakah dia berani ngambil resiko? Di bench ada Shelacy gitu. Ya udah lo kalau ingat misalnya pelatih-pelatih kalau udah lu gue naikin masukin semua striker semua ke depan gitu. Jadi lu nyerang Shelacy bocil. 18 tahun. Inggris. Kayak Oh kiri siapa dia. tau kayak Rio Ngomuha. Kayak Makeda. Bener. Karena dia udah latihan sama tim nasional Inggris, latihan doang ya, diajak latihan. 18 tahun nih. Betul. Nah, maksud gue kayak ya banyak hal-hal yang menurut gue buat Man United wajar kalah karena mereka nggak se-intensity itu. Ini permasalahan Man United gue ingetin lagi, setelah international break tololnya keluar lagi. Makanya Pep bilang kan, liga tuh baru dimulai sekarang. Setelah lu 3 international break yang menurut gue tuh ngeganggu performa klub. Lu lagi naik nih Man United, international break lagi. Naik lagi, break lagi. Dan ini udah kejadian, udah. Dan akhirnya kan sampai ntar bulan Maret sama AFCON. Lu ada masalah di situ kan. Tapi lu main weekend week out, iya berubah lagi. Jadinya ya menurut gue pemainnya kayak, kalau itu menurut gue musim ini paling anjing sih. Kalahnya tuh kayak, tolol lu bisa menang anjir gitu loh. Afcon tuh Amat ya? Amat sama Mazraoui sama Bumo. Bueno. Waduh, Bumo. Bumonya tuh. Tapi gue pikir Bumo kan juga berperan penting. Tapi ternyata gak ada Sesko sama Cunha, masalah banget ya. Karena gak ada opsi. Bumo kemarin Bumo. ada peluang di depan gawang, bukannya tembak. Dia mau ngegoreng bang. Iya. Kayak, emang semua off semua. Amorim juga bilang, maksudnya kayak, Amorim tuh di konferensi bilang kayak, yang gue takutin adalah, ketakutan gue ini adalah kita kembali kayak musim lalu. Jadi makanya kita harus nyelesain bersama, cari. Pertanyaan gue adalah gini ya, Bang lu main seminggu sekali bang, apa susahnya sih bang? Fokus di situ aja. Seminggu, belum Piala FA belum ada nih. Gak ada rotasi Seminggu bener. sekali doang gitu.
Kita nih Fansnya udah sebagai fans nunggu. nungguin gitu. Lu tadi subuh dikasih jalan Tuhan gitu, kartu merah, kartu merah. kartu merahnya ajaib gitu. Masa lu nggak bisa jalan di jalan Tuhan malah ke jalan setan gitu di kanan. Setan merah soalnya. Udah dikasih jalan Tuhan tuh kartu merah. Udah dikasih jam tidur enak buat Asia kan. Sekalinya main yang kayak Dikasih Champions cosplay. League tuh jam 3. Dan United tuh bakal jam 3 terus loh. Berapa kali gue lihat tuh sampai Desember. Begadang terus sumpah, coba lu lihat dah. Ya tapi maksud gue, Lawan West Ham lawan iya apa? maksud gue Jam nih ya 3 terus. dikasih cosplay jadwal Liga Champion buat Jam 3 kayak terus. tahun depan. Oh gue udah siap nih untuk begadang lagi gitu kan. Kagak. Lawan Newcastle tuh habis Boxing Day jam 3 juga ya. Itu ya dari United. Milan menang lawan Inter, ini juga rada anomali karena Milan kayaknya nyerang sekalinya tuh ya maksudnya. Dibilang yang Alvino bilang kemarin bener sih. Pulisic. Gila ya. Jadi Inter tuh Itu juga kayak emang- kepleset tahu si Salemaker-nya. Iya sebenarnya kayak kepleset. Black Magic kan. Aneh, iya, anjir. Allegri Black Magic. Nyerang terus nih Inter. Allegri tuh kayak emang nunggu sama ya Cifunya emang belum punya formula yang bagus untuk lawan tim gede sih. Gini, kalau gue jadi Allegri, ini liga bang, bukan turnamen. Liga maraton. Lu mau menang mau kalah, poin lu kalau menang 3. Berapapun skornya lu menang 7-0, tetap 3. Agregat gol doang, beda kan. Imbang 1, kalah 0. Yaudah kalau menang 1-0 dengan cara apapun di 3 poin tetap kan. Urutannya berapa sekarang mereka coba kasih tau apa jadi? Siapa Inter? Kapolista. Siapa Milan? Milan. Milan 2. Yang Oh, bukan. pertama Satu sih- Roma dong. Oh, Roma. masih Roma. Roma kemarin. 2 Inter 4. Nayangin. Napoli yang bantai-bantai aja peringkat 3. Komo juga bantai kemarin. Siapa? Komo. Como ya. Fabregas ya 5-1 5-1. Torino. Gila. Sekarang liga bang, skor 1-0 udah 3 poin kok. Itu yang membuat Juventus waktu itu menang-menang mulu tuh gitu tuh. Hmm. 3 poin menang 1-0, 3 poin. Yang penting kan konsisten menang tuh. Iya bener. Heeh. Itu yang terjadi juga ya kemarin juga dari ngerebut bola. Fofana ambil. Abis itu oper ke Salemaker. Salemaker. Tendang agak kepleset. Rebound. Cus. Dan Udah, highlightnya. Kalhanoglu gagal penalti. Itu. Snake. Dari semua orang. Dia tuh. Kenapa Kalhanoglu dia? ambil menit 74. 4 menit kemudian diganti sama Zielinski. Katanya, fuck kata gue teh lu gimana sih? Wah Minyong makin disayang tuh sama fans Milan. Pasti tinggal perpanjang kontrak aja kan. Belum tuh ya. Agak Belum, tegang belum. tuh. Gila ya. Tapi maksudnya harus Hakan loh yang gagal penalti itu gila sih Iya. menurut gue. Itu Bener-bener. kayak apa namanya? Simbol pertandingan gitu. Iya. Saya bisa menyelamatkan. Iya Tidak kan, bisa. pahlawan, Pahlawan, gue. ya. Hah? Mantan juga Iya lagi. itu dia Iya, makanya. makanya kayak narasinya tuh udah kayak disiapin gitu loh. Iya penalti bisa jadi menyimbangkan kan kayak waktu di asis lawan Juve ya, dia kan lawan asis tuh Juve. sama gol juga. Terus Juve juga sering lawan Fiorentina sama. Vlahovic ini gua nonton ya pertandingan di jeda-jeda game itu. Vlahovic tuh dapat bola direct, itu makan dia kan. Nah yang jaga dia Pablo Mari, bekas Arsenal. si Masih gede. ada nih orang. Si Terus dia gede. Masih gini ada ya? sek, abis itu balik masih dapat tuh sek. Wah ulun banget nih kan pergerakannya set balik. Udah nih dia sendiri. Ada De Gea, digocek De Gea, nggak gol. Oh, itu kata dia, oh deja vu Fernando Torres pas Chelsea nih. Udah sek, nggak gol akhirnya. Gila Vlahovic. Tapi nggak bisa golin dan akhirnya golinnya Filip Kostic ya. Kostic. Ya. Itu gue respect wasitnya karena pas Kostic nendang dia kaget. Kostic nendang langsung kaget gitu gesernya, lucu banget lu lihat. Kalau nggak Dan kena tuh ya. apa? Kalau nggak kena. Kalau kena. Terus gol penyimbangan namanya Mandragora, dia ex Juventus 2016-17 main sekali sebelum jadi dikrotoni sama Udinese, asisnya Moiskin. Jadi Juve dikalahin sama 2 ex pemainnya lah. Mantan. Gila. Dan dari La Liga, Barcelona sih bantai ya. Ini gue nonton Barcelona, dia dominan juga. Mereka dominan, 10 menit akhir babak pertama, Atletik nyerang terus. Nico ada peluang juga tuh, tapi set netting. Tapi Lamine Yamal. Gila. Iya Lamine Yamal ya bro. Udah putus. Mengawali counter, nah sejak putus. Sejak putus jago dia. Mengawali counter dia, ngasih ke Ferran Torres, gol. Unesimo nepis, masih molos. Jadi gol, 2-0 di injury time babak pertama. Itu membuktikan juga bahwa Unai Simon harusnya cadangan David Raya di timnas Spanyol gitu. Dan di babak kedua injury time juga Yamal gitu lagi. Dia menang duel, gocek, kasih ke Ferran Torres lagi. Gak jadi offset, gol 4-0. Gila. Tapi Madrid Gue gak bisa ngomong, MU kalah. lawannya LC, pemandu karaoke. Elsek. Live connector. Elah. Ini kacau. Kacau. Kita panggilkan the one and only Waldo Hakim Farel. Apalagi. Gimana kehebatan Barcelona menang 4-0? Enggak ya, Dan imbang. lu lupa mention itu Camp Nou, Apa? balik lagi ke Camp Nou dia. Iya, oke. Iya, stadion mereka bagus, kan udah bagus diperbaiki.
mungkin. Oke. Terus? Tapi kalau LC. Madrid yang set piece FC itu gimana? Set piece FC bro, golin lawan LC 2 set piece jarang terjadi. Jarang terjadi. Hausen sama Bellingham lagi Bellingham. golin. Dean Huijsen. Iya. Jude. Hausen. Jude Bellingham. Tapi Jude itu lagi kemarin tuh main disorot karena media Inggris ketika Jude melakukan itu pasti diserang atau apa. Oh iya Karena iya apa? iya. Karena kulit hitam. Ya ampun. Itu pas kualifikasi kemarin kan? Iya kemarin Heeh. si Ian Wright tuh ngomong, dibilang kayak ini media tuh nunggu lagi. Karena Ian Wright akhirnya ngobrol ke Jude, bilang lu gak usah Iya. mikirin, lu main aja semuanya, lu fokus. Ini emang media tuh tai lagi di Inggris. Maksudnya Iya, diskriminasinya tuh kelihatan banget gitu. Bener, maksudnya itu dia juga, itu makanya banyak tweet dan juga nyambung ke waktu Saka, Rashford yang Euro itu kan. Karena kalau misalkan pemain gini, Jude Bellingham salah satu pemain terbaik top tier Inggris. Maksudnya sekarang dia menurut gue yang terbaik lah bersama Harry Kane dan Iya, lain-lain. oke. Tapi apa namanya? Media Inggris tuh gak bisa nyerang Harry Kane. Ih setuju. Kapten. Declan Rice gak mungkin. Jordan Oh. Pickford yang bikin selalu kayak gitu juga gak bakal Iya. serang. Dia nyari pemain-pemain yang mungkin bisa clickbait, bisa Immigrant. diserang. Ya udah. Lagi kena tuh Jude Bellingham. Jadi Parah tuh sih menurut jadi gua. tuh banyak narasinya gara-gara satu sisi banyak narasi di luar ya, narasi di luar, fans di luar tuh gara-gara Jude Bellingham tuh banyak nolak City, Liverpool, MU dan lain-lain. Jadi fanbase-nya tuh nyerang Jude Bellingham banget gara-gara milih Madrid. Sama kata-katanya Ian Wright itu yang menurut gue yang paling kena. Ian Wright kan? Ian Wright. Ian Wright itu yang dia bilang ini sih, Inggris tuh belum siap punya superstar black, Hitam ya. black person. Black superstar kayak dia. Ya, Karena black superstar. karena benar. dia pemain yang bisa yang bisa segalanya sekarang gitu. Iya. Gitu. Lo menurut gua dia pindah ke Madrid tuh bagus. Terus lo lihat ketika Rashford pindah ke Barcelona ada berita aneh atau enggak tiba-tiba inside Rashford mabok nih di Manchester. Enggak ada kan? Iya Nggak bener ada. sih. Nggak ada. Bener Nggak lagi. jelas, Iya ngapain? bener lagi. Karena media Inggris secara nggak langsung emang diskriminasi sama sama pemain kulit hitam ya yang sendiri karena dia mencari mencari engagement dan lain-lain. Iya cuma ini loh ironisnya adalah kalau misalnya media itu nyari rage bait gitu ya, nyari baitnya itu dengan misalnya rasis lah bisa dibilang Race, itu. Iya. Berarti kan dia mengeluarkan berita yang disukai rakyatnya kan, rakyat Inggris netizen. Berarti yang bisa mancing bait itu adalah si kasus rasisme ini. Berarti karena itu gambaran atau cerminan dari Nah, Inggris ya dong. permasalahannya apakah rakyatnya suka apa enggak? Mereka baca lagi suka apa enggak? Kan terkadang orang baca karena gue mau tahu beritanya. Gitu nggak bereaksi karena media Inggris menggiring opini ke sana dan beruntung sekarang kayak podcast di UK itu udah banyak yang nyorain ini kan. Speak up ya. Yang kayak si Ian Wright terus Jamie Carragher semuanya pelan-pelan tuh udah ngomong lah, apalagi yang si Out of Football itu yang si rame-rame si Gary Neville, Jamie terus si Stick to football. Jill Scott sama Roy Keane gitu kan udah ngomong juga. Maksudnya emang setelah yang Piala Eropa final Saka, Rashford Sancho. sama Sancho. Sancho itu dan kemarin juga baru keluar ya dilepas emang Sancho kelakuannya aneh. Lu bayangin Sancho lagi disorot gara-gara dia pergi sama pacarnya. Ya, normal aja gak sih? Iya maksud gua pemain Waldo juga di Twitter kelakuannya ya udah. maksud gua pemain juga manusia gitu. Pemain juga manusia. Ya selama dia nggak mengganggu penampilannya atau apa ya. Iya. Iya is okay gitu. Tapi kalau Sancho kan kayaknya ngaruh ya. Nah, yang lagi rame di media juga tentang Madrid bukan soal serinya, karena seri ya sih, udahlah emang udahlah. nggak bisa golin normal kan open play. Susah. Tapi dari Vini yang bilang katanya dia nggak mau perpanjang kontrak Iya. karena hubungan sama Xabi Alonso nggak membaik. Iya. Dan ada juga ditebelin juga dari berita-berita lainnya bahwa ini pemain-pemain Madrid, Iya. bukan cuma Vini yang nggak akur sama Xabi Alonso. Goreng terus. Nah ini kan ya digoreng medianya dan sebenarnya mungkin ini bukan hal baru juga untuk fans Madrid ataupun fans La Liga karena kita tahu dari eranya Raul itu udah dibilang nih ada kubu-kubu nih di dressing roomnya ya kan eranya Zidane Figo juga begitu kan. Jadi gimana lo ngelihat isu internal lo ini? Ya Bisa gue berdampak. sebenarnya kan gue udah pernah bahas ini yang abis El Clasico tuh yang Vini walk out, dia marah gara-gara diganti sama Xabi Alonso kan. Gue tuh bilang waktu itu kan permasalahannya emang karena permasalahannya karena dari si pemainnya ini pada belum siap dihandle sama pelatih yang memang punya mental disiplin, tegas gitu loh. Maksudnya gue kan bandingin juga dari zaman Ronaldo, Ramos di handle sama Zidane, dari Ancelotti ke Zidane gitu. Nah, pemain-pemain Madrid ini tuh emang lebih muda karakteristiknya dibanding waktu Ramos, Ronaldo, Pepe, Varane gitu loh. Dan mereka semua tuh biasa dihandle sama ya sosok bapak gitu kayak Carlo Ancelotti gitu kan. Zidane apa ya? Zidane Hitungannya. enggak dia Enggak tegas kan ya? juga. Dia tegas disiplin, Oh, makanya nggak cocok. Makanya kan langsung Iya, iya. works aja kan si Ronaldo sama Ramos ya karena mereka udah gede juga, udah dewasa juga. Nah,
permasalahannya sekarang tuh yang soal kontraknya Vinicius itu jadi tuh yang gua tangkap ya itu shout out buat seputar Madrid ya di Twitter, dia bilang katanya yang ribetnya itu sebenarnya tuh agennya Vini. Nah, kebetulan agennya Vinicius itu adalah Rock Nation. Rock Nation itu tuh berhubungan sama si Jay-Z. Jadi agennya tuh yang paling ribet soal perpanjangan kontraknya Vinicius ini. Katanya dia tuh pengen si Vinicius ini tuh udah nggak usah lanjut di Madrid, udah lu ke Arab aja. Lu ke Arab aja, Duit, lu terima duitnya, pasti kan gede itu kan, pasti gede, transfernya juga bakal gede kan. Nah sedangkan si Viniciusnya ini sebenarnya masih mau di Madrid gitu. Jadi yang ngebikin mandek situasi kontraknya Vinicius juga nggak berjalan itu juga karena agennya Vini. Ya walaupun satu sisi juga emang ada clash lah antara hubungan Xabi Alonso sama si squad Real Madrid sekarang. Jadi gua nggak bilang cuman Vini doang, tapi emang beberapa pemain tadi Elchingrito ya, gue lupa Elchingrito apa, gue lupa nama medianya, tadi juga ada yang nyampein ada beberapa pemain yang suka dengan Xabi Alonso, ada juga yang nggak suka dengan Xabi Alonso. Yang nggak suka tuh ya Vini, Mendy, gue lupa lagi ada beberapa. Nah, masalah Valverde. pertanyaan gue, Ada beberapa Valverde ya Valverde. pertanyaan gue selain sosok kebapaan apa yang bikin mereka nggak suka sama Xabi Alonso gitu? Kalau menurut gua karena mereka gua waktu itu pernah bahas karena kalau gua lihat analisa dari gua ngaconya ya, itu karena kultur shock aja. Karena mereka tuh kayak biasa dihandle sama Ancelotti tuh ngerti lah, lu kenapa? Coba kita ngomong gini-gini. Nah, ini permasalahan yang bisa sama kayak Liverpool, musyawarah mufakat. Betul. Makanya Berarti pemainnya cenderung rebel dong. Cenderung rebel dong yang masalah. lebih kayak mereka belum adaptasi, belum terbiasa. Makanya waktu itu kan pernah bahas Chelsea juga soal Chelsea nggak punya sosok orang tuanya nih, pemimpinnya siapa nih? Abang-abangan nih siapa yang emang punya jiwa kepemimpinan di dalam ruang ganti gitu. Tapi Fede gak masuk Sekarang- senior ya? Fede masih 28. Ya Masuk, termasuk. Dia nggak mungkin dengerin dibandingkan ada Kroos sama Luka Modric. Federico Valverde itu bisa dibilang kalau gua bilang Kan ada Militex. enggak, Milito 28. Ini dia kan Militex. Militex. Ya maksudnya senior lah hitungannya Militex Iya, dengan pengalaman tapi dia. gak ada yang di atas 30. Yeah. Tiba dulu sih, Korto. Terakhir Korto pemain berapa? yang keluar itu adalah Luka Modric. Modric ya. Korto Iya, berapa? Korto 30 sih. Cuman maksudnya gak ada pemain yang punya jiwa leadership yang cukup vokal, ngerti gak sih lu? Carvalho tuh juga menurut gua gak cukup vokal karena ada beberapa momen kayak misalnya Brewok dong dia. Brewok kenapa ya Brewok? Apa hubungannya sama vokal? Gue kan kayak ini kebapaan. gitu. Apa hubungannya sama vokal Brewok? Enggak, bukan masa kebapaan senior. Suaranya teredam justru ya. Iya, cuman ya itulah Masa nggak maksud ada sih, problemnya. Iya makanya kan ada krisis leadership juga di dalam squad itu. Kayak waktu Chelsea bilang kan, lu bilang katanya nggak ada sosok kayak Thiago Silva-nya di dalamnya. Ya Madrid pun demikian gitu. Karena emang bisa dibilang rata-rata umurnya sekarang under 30 semua gitu. Oh gue tau dok. Madrid kan butuh fullback kanan kan, terus gue bilang kan. Butuh senior kan. Dalo. Diogo Dalo. Gila Dalo lagi. Kurang senior apa dia? Dalo. Mau nggak? Tuker. Jujur, sama Valverde. jujur Famosnya butuh kalau ngeblok bola. Jujur. Gratis. Famos. Gratis nggak apa gratis. Gue lagi yang bayar deh. Biar Tuker guling sama ini apa namanya? Mendy. Apa? Ferran Mendy. Bukan back kiri lu. Mendy kiri. Mendy kiri atau Fede Valverde. Carreras. Wah gila, Carreras lu udah ditawarin 25 juta kagak mau. Lu Itu masih ada senior. lu Dalo masih ada senior. penyakit nyamuk. Malaysia masih ada. Penyakit yang malaria bangsa. Iya, masih ada Malaysia. Oh gitu ternyata ya. Ya cuman itulah makanya ini tuh satu sisi gue juga gak menyalahkan satu sisi kan tadi gue ngekritik pemainnya. Xabi Alonso juga gue kritik karena anggaplah dari setelah El Clasico itu permainan malah makin nurun gitu. Beda dengan waktu FIFA Club World Cup kita nonton bareng gitu waktu itu Stadio. Iya. Beda banget, gak ada tuh kayak kelihatan Grinta, gestur bukan grinta pemainnya sih. ya grinta lah bahasa kalau Bang Labi bilangnya kan grinta, kayak semangat pemainnya nggak ada, pressingnya juga malah kok jadi kayak nggak kayak di awal musim gitu. Terus bermain as a teamnya juga hilang. Xabi Alonso terlalu memaksimalkan Mbappe doang gitu. Mana Gonzalo Garcia nggak dimain kayak di FIFA Club World Cup gitu. Ya Jadi itu emang gara-gara- satu sisi emang Xabi Alonso juga patut disalahkan juga. Gitu. Gara-gara dia nggak nyetel sama pemainnya, makanya dia nggak bisa ngasih idenya itu. Katanya gitu. Apa nggak nyetel sama pemainnya? Kalau menurut gua nggak, dia malah justru menurut gua terlalu nyaman punya Mbappe dan juga Guler. Do ada yang bilang di TikTok nih, Apa? Xabi Alonso ini mau timnya main cantik, sedangkan pemainnya maunya main efektif, yang penting golin. Bener gak? Setuju gak lo? Ya itu makanya nyambung lagi ke soal adaptasi kan. Gimana pemain-pemain ini yang ada di Madrid sekarang ini terbiasa sama Ancelotti dikasih kebebasan. Lu dikasih kebebasan. Nah sekarang makanya kan waktu awal musim waktu gua bilang Piala Dunia. waktu Piala Dunia waktu Xabi Alonso ngelatih, oh ini bakal jadi
transisi besar-besaran buat Madrid karena lu dikasih pelatih yang punya sistem lah at least gitu. Walaupun memang sebenarnya sistemnya nggak serigid Pep Guardiola lah, nggak sepakem itu. Cuman ya lu dikasih sistem, lu dikasih kedisiplinan, ini bakal ada perubahan di ruang ganti dari sistem permainan juga gitu. Nah makanya yang gue kritik soal Xabi Alonso itu adalah kenapa gue seneng Mbappe golin terus, tapi di saat Mbappe nggak works ini ya udah harusnya ganti Gonzalo Garcia kayak. Makanya kemarin waktu lawan LC bisa dibilang Gonzalo Garcia masuk, cuman butuh waktu 2 menit dia bisa creating chance gitu. Karena lu punya Trent Alexander-Arnold juga di sana. Gunanya crossing dia apa dong kalau misalnya di depan lu cuman punya Kylian Mbappe, Vini yang mungkin bisa dibilang nggak bisa nyundul gitu, bahasa gampangnya. Ya bener gitu. Cuman Jude Bellingham doang. Itu pun Jude Bellingham juga harus berusaha datang dari second line gitu kan. Bukan yang harus stay in the box gitu. Nah makanya kalau ada Gonzalo Garcia ataupun pemain yang bisa ya tahu cara duel udara yang benar ya bagus gitu. Ya udah kan nextnya lawan Olympiakos bisa lalu menang lah Bisa, ya. ini big match ini. Oke. Terus Bundesliga Bayern habis ketinggalan dua lawan Freiburg dia comeback 6-2. Iya. Gila, ini bakal seru banget lawan Arsenal juga, Bayern lawan Arsenal. Sama-sama masih perfect ya di Champions League. Arsenal belum kebobolan. Tapi kalau lawan Arsenal kapan? Masih lama ya? termalam. Termalam. Kamis ya. Emang iya? Kamis kan berarti. Kamis gak sih? Kamis tuh. Oh iya Kamis. Kamis ini hari. Kamis ini hari. Iya. Ya kalau gue jadi Arteta sih udah pakai rotasi aja, fokus ke lawan Chelsea. Chelsea kayak nggak punya kemewahan itu jadi. Jujur. Ya, Chelsea lawan Barca total aja Chelsea. Gua ngasih tahu aja. Kan Harry Kane kan dari Spurs. Ngelihat kok squad gue dibully habis-habisan. Ya nggak apa-apa, ambil. Lawan Arsenal ambil di Champions League, nggak ngaruh lu peringkat 1 juga klasemen Champions League kayak Liverpool tahun lalu nggak ngaruh. Fokus lawan Chelsea kalau gue Arteta. Gila. Ada PSG lawan Spurs tuh juga bisa. Atletico Inter banyak ya big match Leverkusen lawan City. Gila big match. PSG Spurs tuh ini loh, terakhir mereka ketemu UEFA Super Cup. Iya benar. Iya kan? Benar. Hampir menang. Hampir menang Sama kalau hampir menang loh Thomas Frank, gila. Europa League ada Forest lawan Malmo. Forest ketika juara Champions dulu. Champions lawan Malmo. Kenapa lu gak bilang, kenapa lu disrespect Nottingham Forest? Keren kali Liverpool keren. Dia punya Champions League nih, gua enggak. Gue gak ngomong. Kan gue bilang dia punya Igor, dia punya itu. Thiago. Iya. Dia punya Deco Williams. Anderson. Iya. Kok gak ada yang ngomong gitu? Masa lalu terus update kanjuran dek. Sebenarnya nggak ada update yang apa-apa kecuali derby Jatim antara Persebaya dan Arema. Oh, iya. Penontonnya 29.000 cuman bukan di Kanjuruhan sih. Yang harus kita tetap suarakan adalah keadilan buat korban Kanjuruhan. Yes, itu dia. Kita akan bahas nanti di hari Kamis ya. Hasil-hasil Champions League kita akan lihat seperti apa nih kisah-kisah di sini. Pasti karena banyak banget big match jadi bakal seru. Dan kita ketemu lagi nanti. Dadah. Dadah.